Selamat datang, Mystikus Channel. Kita bisa bingung Malik, bisa pertahanan Malik dalam rangka untuk mengkaji selat-selat jari yang jumlahnya sebetulnya ribuan ya. Dan tapi pada malam kita sore hari ini kita akan membahas ataupun menggambar satu bagian kecil dari pandangan-pandangan para wali, yaitu sekitar tahun 1460-an atau 1500-an gitu. Jadi, maka di sini yang kita kemukakan adalah bagaimana pandangan maupun pengalaman spiritual dari Kanjeng Sunan Prawoto. Kanjeng Sunan Prawoto ini di halaman judul yang dengan akan melihat Kanjeng Sunan Prawoto adalah yang memangku Demak keempat. Jadi seorang wali itu di tanah Jawa jadi pemimpin pemerintahan. Beda dengan sekarang, kalau wali itu ataupun ahli agama itu seluruhnya kirim ke pondok gitu, dokter misalnya gitu, atau yang lain memang gitu. Tapi kalau di zaman dahulu, maka benak kita jadi ingat dengan penelitiannya Mahmud ya, bahwa di tanah Jawi ini adalah ada satu pola pemerintahan yang sangat khas, yaitu yang dia namakan dengan imperial cult. Imperial cult. Meskipun pandangan Mahmud ini sebetulnya keliru ya. Imperial cult itu kalau dalam bahasa kita disebutnya dengan rojo wali atau wali rojo. Jika ada burung raja wali itu maksudnya memang kalau di tempat di Jawa itu, di Nusantara itu, fungsi afi ataupun bertentangan langsung dengan tradisi Muayyah maupun Abbasiyah ya di Timur Tengah. Kalau di negeri kita, rojo itu harus wali itu harus rojo. Maka Mahmud memberi nama gejala ini sebagai imperial cult. Meskipun ini salah, karena dia berangkat dari kata-kata cult, dari pandangan khas orang Barat yang memandang budaya sebagai kultur. Ya. Saya perlu ngomong banyak-banyak dulu di masalah ini, karena kalau orang Jawa mengatakan budaya itu tidak bisa disamakan dengan kultur. Ya. Cara agama wong yang menyamakan budaya dengan kultur itu dosa mlebu neraka, gebuki ya malaikat. Ini adalah kesewenang-wenangan tradisi kognitif Barat ini, kolonial. Karena budaya tidak boleh disamakan dengan kult. Jangan nanti jadi kultisme. Kultisme menjadi kultus pengkultusan. Jadi sebetulnya mengarah kepada imperial cult ini adalah orang-orang yang dikultuskan tetapi kemudian menjadi pelaksana pemerintahan. Konsepnya adalah dari konsep Raja Wali, karena budaya
budaya. Dalam kasaran tradisional kita itu adalah dayane budi pekerti. Jadi budaya ini sama dengan budaya. Jadi jauh sekali anunya. Nah, hari ini dalam kajian-kajian budaya, tradisi dan lain sebagainya yang dipakai adalah pemaksaan makna bahwa budaya disamakan begitu saja dengan kultur. Ini akhirnya menjadikan kita jadi bingung karena semua kebudayaan akhirnya dikait-kaitkan dengan pengkultusan. Padahal siapa yang mengkultuskan? Ketika seseorang ziarah misalnya ada di suatu acara televisi itu ziarah ke Sunan Kudus, wah pertama dipuji-puji Sunan Kudus itu hidup tahun begini. Begitu ada orang ziarah, nah inilah dia bangsa kita ini. Masih ada saja orang yang menganggap bahwa dalam teori totemismenya antropologi budaya dasar gitu. Bahwa ini adalah pengkultusan jilat makam, bahwa dianggap makanan sebagai ukur rampe dan jilat makam bisa mengantarkan seseorang kepada Tuhan. Siapa yang begitu? Kita bukan dari tradisi yang begitu. Itu kan orang Eropa, orang-orang bodoh ya, dan orang-orang Timur Tengah yang memang nyata bodoh. Ngomong di syuting ya lah ngomong baik. Itu karena begitu saja mereka menyangka itu pengkultusan. Tidak ada di Nusantara seperti itu. Itu tidak ada. Jadi kemudian di akhir karena dikatakan inilah bangsa kita. Masih saja ada orang-orang yang mengkultuskan makam dan makanan sebagai perantara kepada Tuhan. Kalau saya bilang ya, wah ini mesti nembe maca antropologi budaya dasar. Gitu. Bahwa yang kalau bicara itu jangan yang dasar-dasar begitu, yang elementer keliru gitu. Yang canggih-canggih gitu loh, misalnya penelitian paling mutakhir, itu kan malah enak. Gitu. Itu yang sering membuat kita akhirnya orang bingung, wah kalau begitu datang ke makam musyrik dong, karena mengkultuskan makam. Nah itu dia. Di sini maka saya menolak penyamaan begitu saja antara budaya dengan kultur. Nggak bisa, itu nggak ada dalilnya. Itu kesewenang-wenangan kolonial. Itu sewenang-wenangan kolonial. Karena budaya dianggap sama saja dengan kultur. Sama dengan pengkultusan. Tidak ada di Nusantara seperti itu. Budaya adalah tembung budaya. Dayanya budi pekerti. Jadi syaratnya untuk menjadi seorang pemimpin di tanah Jawa adalah budi pekertinya harus luhur, karena kebudayaan itu adalah dayanya budi pekerti. Oleh karena itu akibatnya kalau di Nusantara tidak ada bedanya antara budaya karo agama. Budaya kuwi agama kuwi budaya. Jawa kuwi Islam kuwi Jawa. Enggak bisa dibedakan. Ya. Jadi budaya itu oleh karena kalau di Nusantara budaya konsekuensinya adalah sama dengan agama. Agama atau agama. Maka nggak ada bedanya agama ya budaya ya agama. Jawa kuwi Islam kuwi Jawa. Orang bisa dibedakan, tapi begitu oleh kolonial, ini begitu saja dia samakan dengan kultur. Ini persoalan paling bodoh dalam dunia akademis. Membuat mereka nggak bisa kemudian tidak bisa lagi menyelami kedalaman budaya nenek moyangnya sendiri, budaya-budaya leluhurnya sendiri, budaya-budaya para ulama maupun para wali di tanah Jawa.
yang merupakan leluhurnya dia sendiri. Karena dia di otaknya sini menyamakan antara budaya dengan kultur. Nah, berangkat dari ini maka Kanjeng Sunan Prawoto ini tidak ada persoalan bagi di Nusantara. Kanjeng Sunan Prawoto ya seorang wali, aulia Allah, tapi dia juga seorang sultan, seorang petinggi di dalam tatanan pemerintahan. Kalau di Jawa syarat itu, syarat mutlak seorang sultan itu kudu wali. Marmane langgengno tunggal loro iku Ratu Abudaya Jawa wali panuntun agami gitu. Jadi nggak boleh dipisahkan. Sekularisasi di Eropa biar saja, antara paus dengan raja, biar antara Richard dengan paus bisa ya biar saja, itu memang budayanya mereka, antara kultur dengan budaya, antara agama dengan pemerintahan biar saja, itu sekularisasi ya. Kalau di negeri kita nggak bisa, itu resep sekularisasi dimasukkan ke dalam negeri kita tuh nggak bisa, nggak majas, lempoh, gitu. Maka dipaksakan dalam dunia akademis. Kemudian dipisahkanlah antara budaya dengan agama. Agama dianggap sebagai wahyu samawiyah dari langit, sedangkan budaya itu agama bumi. Dibuatlah kategori-kategori begitu yang semakin lama semakin membodohkan orang-orang modern hari ini. Jadi memandang budaya disamakan, agama budaya, agama bumi, asal katanya dari kesenian-kesenian menjadi ritual dan lain sebagainya. Kemudian agama memisahkan diri. Setiap yang berbau ritual dibuang-buang karena takut dituduh sebagai budaya. Padahal budaya ini adalah akhlak. Jadi budaya itu muncul dari kedalaman agama. Seorang yang beragama baik dengan baik di Nusantara, maka dia terbentuk akhlaknya menjadi budionya menjadi luhur. Nah, dari budio yang luhur itu keluarlah dayanya, membangun rumah, membangun peradaban, membangun kesenian, membangun gamelan, membangun masjid, membangun dan seluruhnya. Itu menjadi budioyo. Maka nggak bisa dipisahkan. Budioyo itu adalah hasil dari agama. Maka kalau kemudian budaya disatukan dengan kultus, tidak bisa masuk. Kultur juga tidak bisa masuk. Ya biasa saja kalau orang Eropa menganggap kultur itu budaya, ya biasa aja. Maklum orang belum sampai kuping pemahamannya. Ya orang Eropa rumahnya ini Amerika dengarkan ini, karena mereka memang orang-orang yang belum sampai gaduh kuping, belum gaduh kuping. Baik, kita kembali lagi ke Kanjeng Sunan Prawoto. Sunan Prawoto adalah urutan keempat dari petinggi Demak Bintoro. Yang pertama adalah Syah Alam Akbar pertama, Syah Alam Akbar kedua, Syah Alam Akbar ketiga, dan Syah Alam Akbar yang keempat. Jadi Sunan Prawoto ini juga bergelar Syah Alam Akbar ingkang kaping sekawan yang keempat. Dan diteruskan dengan gelar yang Sayyidin Panotonya. Itu. Jadi Syah Alam Akbar sekitar 1940-an. Jadi Syah Alam Akbar yang pertama diangkat oleh romonya sendiri, Kanjeng Sultan Brawijaya Prabu Brawijaya dan kaping gangsal 1475. Syah Alam Akbar pertama atau Raden Patah itu diangkat oleh romonya, oleh ayahnya, sekitar 1475. Itu Anda bisa lihat catatannya di Museum Demak. Kemudian Kanjeng
Raden Patah. Raden Patah ini juga punya nama lain adalah Pangeran Jingun. Juga punya nama lain Raden Patah, Raden Pangeran Jingun. Ya, kemudian ya ini tadi Syah Alam Akbar yang pertama. Jadi Syah Alam Akbar itu artinya bahwa beliau pemegang pimpinan tertinggi dari armada perang Majapahit yang ada di Demak. Syah Alam, Syah Bandar. Maka beliau adalah Syah. Dan sekaligus ini menunjukkan bahwa Gusti Kanjeng Raden Patah ini juga keturunan dari Syah Ribanun, dari istrinya Sayyidina Husain. Tahun 682 gugur itu Syah Ribanun. Maka nanti Syahri itu menjadi dua, menjadi Syah atau menjadi Sri. Tuh, jadi kalau kita sekarang misalnya Sri Paduka itu diambilnya dari Sri, dari Syahri. Sri Sultan Hamengkubuwono, Sri Paduka Pakubuwono itu sudah konsekuensinya ini dari kata-kata Syahri. Ini adalah dari istrinya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu cucu Kanjeng Nabi yang memiliki istri. Ini adalah putri dari Kisra Persia, ya, Kaisar Persia, kemudian diperistri oleh Sayyidina Husain, kemudian menjadi beranak pinak, melahirkan salah satunya adalah Kanjeng Sayyidina Zainal Abidin, Ali Asghar, dan lain sebagainya. Nah dari situ kemudian beranak pinak seluruhnya menjadi para keturunan-keturunan Kanjeng Nabi yang dari jalurnya Sayyidah Fatimah atau Ibu Dewi Sri Pertimah atau Dewi Sri, itu adalah Sayyidah Fatimah Al-Zahra. Nah dari sini kemudian beranak pinak terus karena putranya Kanjeng Nabi yang Ruqayyah itu juga yang dinikahkan dengan Baginda Utsman itu juga punya putri, punya seorang anak perempuan. Dan itu juga melahirkan beranak pinak juga, tapi itu tidak disebut sebagai zuriat Nabi, tidak disebut sebagai zuriat. Jadi hanya dari jalurnya ini saja yang disebut zuriat. Sama satu lagi dari jalurnya Kanjeng Sayyidina Hasan, itu juga cucu Nabi, itu juga disebut zuriat. Jadi ini saja Syah Alam Akbar ini saja sudah menunjukkan bahwa Gusti Kanjeng Raden Patah adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Baginda Husain. Kemudian Akbarnya itu sendiri menunjukkan bahwa beliau juga Alawiyin yang tracknya yang Akbari. Karena Alawiyin itu ada nanti yang tracknya itu Asghar dan Akbari. Kemudian ada lagi nanti yang Sugro dan Kubro. Nah, Kanjeng Sayyidina Baginda Raden Patah ini juga nanti disebut Bagus Kasan. Ya, dia juga Bagus Kasan. Nanti akhirnya Panembahan Kudu disebut dengan Bagus Husain. Itu yang makamnya di Makam Sewu Badul sana itu Panembahan Kudu itu Bagus Husain. Jadi nanti Akbar ini menunjukkan langsung bahwa beliau ini adalah keturunan Kanjeng Nabi. Dari namanya saja sudah kelihatan. Ya, sama juga dengan Sri Sultan Hamengkubuwono 1 sampai 10. Nanti ada Sayyidin Panotogomo, itu sudah langsung menunjukkan indeksikal secara dalam semiotika. Secara indeksikal itu menunjukkan adalah keturunan Kanjeng Nabi. Gak usah mumet-mumet langsung keturunan Kanjeng Nabi gitu. Sekalipun tanpa digelari Habib dan lain-lain, nggak perlu gitu. Namanya sudah secara indeksikal menunjukkan itu. Apalagi di depannya Sri. Makanya nanti ada wayangnya Sri Mule, Sri Kondur, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa memang orang Indonesia ini, orang Nusantara ini
mayoritas 99,999 itu adalah seluruhnya keturunan Kanjeng Nabi. Kula panjenengan menika nggih mengalir darahnya Rasulullah di dalam tubuh kita. Nggak usah khawatir, tapi anunya pembuktiannya tadi aja Sorosila selesai. Nggak perlu lewat rabitoh itu nggak perlu. Malah itu yang banyak yang palsu itu. Jadi Sunat Prawata juga ini baru judulnya ini, gitu. Supaya tidak salah kaprah nanti dalam memahami teksnya. Kanjeng Sunat Prawata adalah putra dari yang Sah Alam Akbar yang ketiga, yaitu yang Raden Trenggono. Trenggono artinya bintang. Putra Trenggono, saudara dari Ratu Kalinyamat, ratu pemimpin perang. Portugis itu sangat membenci Kalinyamat, maka dibuat legenda-legenda yang saru tentang Kalinyamat. Ya telanjang bulat, di Jepara, menjual diri dan lain sebagainya. Itu memang catatan-catatan Portugis. Karena apa? Setiap fregat Portugis yang masuk ke Laut Jawa disikat oleh Kalinyamat. Yang Ratu Kalinyamat ini betul-betul pemimpin perang itu, dan perempuan beliau ini. Maka di Indonesia tidak ada persoalan pemimpinan seperti itu. Tidak ada persoalan. Maka nanti kayak Kalinyamat dielek-elek oleh Belanda, oleh Portugis. Saya perlu menyatakan ini karena kita selalu kalau berbicara para wali tidak pernah dihubung-hubungkan dengan kolonialisme. Padahal membicarakan para wali harus membicarakannya dengan kolonialisasi yang pertama, maksudnya kolonialisme. Tanpa itu kita nggak bisa tanpa itu seluruh bahasanya menjadi keliru. Ini dari Kanjeng Sunan Prawata adalah saudara dari Hyang Ratu Kalinyamat Jepara, putra dari Raden Trenggono, Kanjeng Raden Trenggono atau Sah Alam Akbar yang ketiga. Kanjeng Raden Trenggono, Raden Trenggono juga sangat dijelek-jelekkan oleh catatan Belanda. Karena apa? Kalau 1924 Raden Trenggono dengan Sunan Bonang, itu menyapu bersih sisa-sisa Portugis dari mulai Banten sampai Pasuruan. 1924 dengan Sunan Bonang. Makanya dua orang ini nanti dalam legenda Jawa, itu jelek sekali. Legenda ciptaan mereka ya, 1832. Belanda menciptakan ratusan ribuan legenda yang kadang-kadang banyak menyamarkan, banyak menyesatkan orang-orang Jawa sehingga malu menjadi Jawa karena sandarannya legenda. Bagaimana mungkin Mas kok pohon jati bisa beralih sendiri, jati ngaleh? Itu orang Belanda memproduksi legenda-legenda palsu itu 1834. Untuk apa? Untuk melegitimasi bupati-bupati yang mereka angkat. Namanya Bupati Rehen. Kalau pengulunya juga diangkat oleh Belanda, pengulu Landstrat. Itu semenjak pasca perang Diponegoro. Jadi kita harus hati-hati membaca teks, juga harus hati-hati. Mana yang legenda, mana yang teks seperti ini manuskrip, ini teks, bukan legenda. Berarti ini produksinya jauh dari 1832. Ini adalah produk atau legenda ini atau teks ini muncul sekitar 1500-an. Maka nanti cara gaya bahasanya khas. Gaya bahasanya ngelegeno, nggak menggunakan pralantito, nggak menggunakan metafor itu enggak. Ngelegeno. Jadi di sini itu Sunan Prawata. Kemudian ayahnya Raden Trenggono Sah Alam Akbar II, yaitu Adipati Yunus Alaidrus atau Odrus. Kalau Adipati Yunus ini adalah mantu dalam dari Kanjeng Raden Kasang ataupun Kanjeng Bagus Kasang ataupun Raden Matah. Itu mantu dalam, karena Adipati Yunus ini adalah putra dari Wong Agung Jepara, Alaidrus. Kalau bahasa teksnya Odrus atau Alaidrus. Artinya mereka memang keturunan Nabi.
dan kita juga sebetulnya. Cuma kita kan malu untuk menyebutkan itu. Kena penyakit masalahnya atau kita. Ya. Nah, jadi Raden Bata, Pak Yunus, yang kemudian nanti Pak Yunus itu menyerbu Malaka 1521 ya, dengan pertempuran Malaka, kemudian akibatnya Portugis keok gitu. Meskipun catatan Eropa nggak mengatakan begitu, tapi nyatanya Portugis nggak berani ke selatan, dari Malaka nggak berani ke Pulau Jawa, larinya ke Manado dan larinya ke Maluku. Maka 1524, 3 tahun kemudian setelah pertempuran Malaka, disapu semuanya sisa-sisa Portugis yang di Pulau Jawa oleh Sultan Trenggono dan Sunan Bonang. Makanya nanti 2 orang ini kalau Anda baca teks Jawa, hasil legenda 1832 itu pasti dijelek-jelekkan. Pasti itu. Karena mereka juga sakit hati dihabisi oleh Sultan Trenggono dan Sunan Bonang. Nah, ini putra dari Sultan Trenggono ini adalah Kanjeng Sunan Prawoto. Sekedar keterangan saja, Kanjeng Sunan Prawoto ini tidak mau bagaimana itu berarti ini Iko. Dan Sunan Prawoto ini tidak mau tinggal di gedung Istana Demak, tidak mau. Beliau ingin tinggal di daerah Pati sana, daerah Pati, tinggal di hutan. Nah, memilih hidup yang sederhana. Sekalipun beliau seharusnya adalah Syah Alam Akbar yang keempat. Di samping itu nanti Sunan Prawoto ini yang mendidik menggulawentah Joko Tingkir ataupun Mas Karebet untuk nanti selanjutnya melanjutkan kepemimpinan Nusantara di Pajang menjadi Sultan Hadiwijoyo Pajang. Ini adalah hasil didikannya Sunan Prawoto. Itu adalah Karebet. Mumpung ono filmnya Joko Tingkir kleru kabeh itu. Tapi ora apa-apa, itu untuk konsumsi industri ya. Enggak apa-apa itu. Sehari dan masyarakat sudah lupa. Oke, kita ke seterusnya dari sini. Wejangan Wali Songo, isi wejangan Wali Songo adalah laku-lakune. Ini adalah laku-lakunya, kemudian dihibur oleh Wiryo Paritro. Ini adalah salah seorang pengageng kepujandaan di Solo. Katon Pakubono dalam babone kita primbon bulan ini dalam buku ini. Jadi hati-hati, buku ini gambarnya saja orang sudah musyrik pakai kebul-kebul. Ya toh, oh ini kebul. Jadi hati-hati oleh karena itu orang sekarang jadi nggak tahu, jadi buta terhadap leluhurnya, karena di sini sebetulnya di dalamnya ada serat-serat yang menjelaskan bagaimana leluhur kita dan bagaimana laku-lakunya. Gitu. Oke, yang berikutnya adalah bahwa serat ini ditulis dalam metrum pucung. Pucung adalah atau pocung, P-O-C-U-N-G. Ini adalah ciptaan dari Kanjeng Sunan Giri. Ada 3 ciptaan dari Kanjeng Sunan Giri dan masing-masing dikaitkan dengan, kan Sunan Giri itu ada Giri Sepuh, Giri Gajah, ada Sunan Giri Prapen, ada Sunan Giri Kedaton. Masing-masing dikaitkan dengan 3 metrum. Mocopat, ada Asmoro, ada Sinom, kemudian ada Asmorondono, ada Pocong. Ini Sunan Giri Sepuh, Sunan Giri Prapen, dan Sunan Giri Kedaton. Jadi, tapi ini enggak dalam sejarah Mocopat itu tidak jelas mana yang Sunan Giri Kedaton, mana Giri Prapen, mana Giri Sinom. Ini pokoknya dikaitkan dengan Kanjeng Sunan Giri gitu saja. Di Kedaton, di Giri Kedaton, di sana sekitar Gresik zaman dahulu. Kedaton bukan keraton loh ya, Kedaton itu kedatuan, tempat para sesepuh. Jadi jangan disangka Giri Kedaton itu Sunan Giri itu menjadi seorang raja, bukan.
Tetap saja Mojopahit keratonnya, tetapi keratonnya adalah Giri, Giri keraton. Pocong ini adalah ciptaan Kanjeng Sunan Giri. Saking cintanya beliau kepada anak-anak muda, maka Sinom, Asmarandono, Pocong ini berkaitan dengan anak-anak muda. Pocong ini berasal dari perenungannya Kanjeng Sunan Giri ketika melihat itu loh, keluak yang masih muda. Jadi kalau keluak yang masih muda itu warnanya putih, maka disebut pucung. Keluak yang masih muda ini oleh Kanjeng Sunan Giri kemudian dijadikan sebuah sekar, yaitu sekar pucung. Artinya ini tentang kebersihan hati bagi anak-anak muda. Betapa pentingnya kebersihan hati bagi anak-anak muda. Ya. Kebersihan hati bagi orang Jawa itu penting. Orang Jawa itu dibiasakan untuk wisuk, untuk mensucikan terus hatinya supaya tidak terkena penyakit-penyakit hati kayak sumrahria, ujub kibir, kiri. Jadi harus menghindari yang hal-hal seperti itu. Itu syarat jadi orang Jawa. Kalau orang Jawa sekarang mau drengki, serai, isinya riak, sumah, sini-sini kudu disorting nganggo TV, itu ya berarti orang Jawa, orang Jawa ini bosok hatinya. Orang Jawa harus bersih hati. Tidak mungkin tanpa itu memahami Jawa. Maka pocong ini juga langsung berkaitan dengan itu, dengan apa tadi? Ya, dengan keluak yang masih muda. Kaluak, ya, keluak itu kaluak. Luak itu sepuh artinya. Luwuk, kalau orang teman-teman yang berasal dari Sulawesi, luwuk itu artinya sepuh. Maka kaluak itu menuju kepada sepuh. Jadi pucung, keluak yang masih muda, nanti makin lama dia akan menjadi kaluak, menjadi tua. Maka ketika pucung inilah harus dibersihkan. Itu kemudian Kanjeng Sunan Giri yang lain adalah Asmarandono dan Sinom. Kalau Sinom dengan pohon asem, dengan pohon kamal. Pohon asem itu pohon kamal. Maka kalau kita torekohnya Akmaliyah, itu simbolnya pohon asem. Di mana saja ada pohon asem di Nusantara pasti adalah Akmaliyah. Bergabungnya Jalaliyah dengan Jamaliyah menjadi Kamaliyah. Maka di mana-mana di dalam suatu surat sudah diterangkan dalam negara Kertanagama, Majapahit keratonnya dikelilingi pohon-pohon kamal. Ya, maka Hindu Majapahit. Oke, kita mulai masuk ke badannya serat. Yang pertama ini terdiri dari 35 serat. 35 lumo berarti weweh, memberi artinya. Lumo artinya weweh, pemurah, dermawan. Jadi 30 ini bukan tanpa makna. Jadi yang Sunan 39 lumo. Oke, jadi lumo mentelung ing nawasana. Kalau berarti kalau 35 artinya wewek, kalau 39 artinya sudah sampai kepada sasono, sudah sampai kepada istana kesempurnaan di hadapan Allah. Lungo ing sono, lungo ing sasono. Jadi ini pasti perjalanan menuju kesempurnaan. Jadi dari angkanya aja kita ngomong gini udah tahu kalau serat Jawi itu gitu. Ya. Oh lungo 39, lungo ing sasono. Oh berarti ini perjalanan dari manusia yang masih kotor, masih banyak dosa, masih banyak hatinya bosok menuju kepada sasono. Lungo ing sasono terus somo. Ya, jadi
ini pasti tentang kesempurnaan menuju roh yang suci, menuju jiwa yang bersih, atau menuju pada qalbin salim. 35 tadi Pak. Lumo, lima, lumo artinya wewek, artinya dermawan memberi. Orang Jawa ini simpennya di hal yang seperti itu. Baik, kita masuk ke pocong yang pertama. Ini bukan jatawu tapi yotowau. Yotowau kan tiamangke kansu mambung. Ini kanti lagu. Enggak lupa. Ilmu iku kalakone kanthi lagu. Saged ngewangi kula. Ujung. Terus. Ya tawau kan tiamaki kan sumambung. Jengsu nan prawata ambuka gimana Mas? Lihat belum ya? Nanti aja kita teruskan. Kading kali makaten wahyaning surason sabdo. Inilah yotowau, demikianlah ganti omangke kang sumambung. Maka kemudian, jadi sebelum ini ada ilmu yang KST oleh sunan-sunan yang lain. Ini adalah pernyataan dari Kanjeng Sunan Prawoto. Jadi ini bersambung kepada Kanjeng Sunan Prawoto. Ambuka tekad tinggalin membuka pandangannya. Ya. Pangmakaten wahyaning surason sabdo. Demikian inilah, seperti di bawah inilah surasonya ataupun gambaran dari sabda beliau. Kula nuwun ambo arsa buka kawruh. Ini Kanjeng Sunan Prawoto yang bersabda, kula nuwun hamba, perkenankanlah hamba membuka atau menjelentrehkan, menguraikan pemahaman hamba. Katur wali songo kepada para wali songo. Boya leres, boya sisik. Apa yang hamba katakan ini tidak ada yang disembunyikan dan tidak ada yang salah. Semuanya apa adanya. Mohon sampun dados wakon teko kula. Maka sudah seperti inilah tekad kula ini sebetulnya, bukan kau kula. Inilah tujuan dari kedatangan saya. Yang Maha Agung, inilah yang Maha Agung, maksudnya Allahul. Kalau Asmaul Husna yang Maha Agung kaitan dengan Al-Azim. Tatan wene warnanipun. Allah yang Maha Agung tidak memberikan informasi apapun tentang sifat-sifatnya. Tuh, jadi warna di sini dalam bahasa Kawi artinya sifat. Ya. Kartine bawono, pemahaman jagat raya, dan juga dari wujudnya alam sakharit, dari terwujudnya alam semesta raya ini. Tegesipun yen kula
Tegesipun yen kula agama Buddha, maka artinya kalau aku ini agama Buddha. Nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan Buddha, bukan Buddhisme ini, ya. Esti ningsun ingkang asma yang Maha sesungguhnya yang bernama atau yang berasma yang Maha Agung atau Allah yang Maha Agung, nggih Hyang Nur Cahya. Dia adalah juga Sang Hyang Nur Cahya. Atau dia adalah juga yang Maha Nur, Nurun ala Nur. Jadi nur cahya itu nurun ala Nur. Redi cahya kang meliputi, yaitu bukit cahaya yang meliputi segala-galanya. Nggih menika tetepe pangrasa kawula, itulah yang ada di dalam keyakinan, dalam kedalaman rasa saya. Jadi yang Maha Agung adalah Nurun ala Nur atau yang Nur Cahya. Wujudipun tan kena lamun dinuru, maka wujudnya Allah itu tak bisa kalau tidak akan tertindih kalau dia itu bisa dilihat. Dan kebiayaan meripat, dan juga dengan meripat ini, mata ini tidak mungkin itu dinuru. Dinuru maksudnya dilihat oleh mata wadah ini. Awit sifat langkung rumsit. Ini langkung, karena sifatnya zat Allah itu langkung rumsit, dia lebih rumit daripada, maka dia disebut juga dalam kitab suci laisa kamislihi syai'ah, tidak bisa disamakan dengan apapun zatnya, dengan seluruh zat makhluk, tidak bisa disamakan, tidak semisal dengan apapun. Atau dalam bahasa Jawanya tangkinaya ngopo, ora iso di tangkinaya ngopo, ora iso kaya apa ya jate Gusti Allah, ora iso, mboten saged. Mung sinawang kalawan meneping cipta. Nah, ini hanya bisa disawang. Disawang itu berarti dipandang dengan menepnya cipta, dengan cipta yang sudah menep, cipta yang sudah semelek, atau orang innal ladzina amanu wa ngamilu sholihat. Jadi kalau orang Jawa memahami soleh itu semelek, sederhana sekali. Jadi orang Jawa tidak berdebat diskusi tentang definisi soleh. Berarti soleh itu kalau soloho itu kalau orang Jawa jadinya selek, semelek. Maksud dalam bahasa Jawa lah. Jadi orang ngamilu soleh itu artinya orang-orang yang bisa tumindak kanthi semelek. Maka di sini, maka meneping ciptanya sudah menep. Gitu. Itu adalah beberapa prinsip-prinsip dalam keislaman di tanah Jawa. Turasipun Sang Hyang Wenang nomonipun. Demikian pula Sang Hyang Maha Agung itu punya nama Sang Hyang Wenang. Apa tuh Sang Hyang Wenang? Tegese winenang, artinya wenang itu winenang, murba lawan misesani. Ini lihat, Maha Wenang, Sang Hyang Wenang, Allah yang Maha Wenang menika murba kelawan misesani. Murba itu menciptakan segala yang ada. Sifat khalik, Allah sebagai khalik. Tetapi kelawan misesani, mencukupi ghani.
Jadi Allah itu nggak menciptakan kemudian ditinggal seperti pemahaman deismenya orang-orang Eropa. Gusti Allah ini menciptakan makhluk baru ditinggal kayak tukang jam. Bukan begitu, Gusti Allah itu sudah nyiptakan, tapi beliau panjenengan dalam Allah menikah misesani. Ya mencukupkan segala bekalnya untuk orang hidup. Nggak mungkin orang hidup itu kafiran, nggak mungkin. Prinsip orang Jawa hidup itu nggak mungkin kafiran. Kafiran itu terlantar, itu nggak mungkin. Orang Jawa nggak kerja diem aja, itu pasti tetap ada rezekinya. Karena Allah itu moho misesani, nggak hanya goni sebenarnya. Ya, nggak hanya sifat asma goni itu enggak, jala-jalaluhu itu enggak. Tapi ini misesani itu yang memperhatikan, yang memiliki, yang memberi, yang juga mencukupi dan kemudian mempersiapkan semua sarananya untuk hidup. Itu adalah misesani. Gimana? Wit lah ya, tegese wenang itu winenang, yaitu murba lawan misesani. Wenang itu ini winenang itu wenang ditambah ibuan. Wenang menjadi ibuan in. Winenang. Apa itu arti winenang tadi? Yaitu sifat murba lawan misesani. Yaitu jagat raya tuwe lisen niro. Seluruh jagat raya ini dan wabainahuma antara langit dan bumi dan di antara kedua seluruh jagat raya dan isen-isennya. Ulun ansal saking yang mohon, sedangkan aku, ulun itu aku, ya. Kulo, aku mendapat pengajaran, pemahaman saking Sang Hyang Maha. Maliki ningkarso, maliki itu terbukanya, tinar buko atau fatah, inna fatah nalaka fatkan mubina, itu ada miliki. Itu meliginya karso, terbukanya karena pencerahan, ini maksudnya meliginya karso. Lan Sang Hyang Tunggal maliki, yaitu ran itu yang disebut dengan Sang Hyang Tunggal meliki, yaitu meliki itu ya itu dia itu, tidak ada yang lainnya. Lireng tunggal, lireng tunggal, Jawi lebetiro, maka dia lir itu sebagaikan tunggal campur jawi lebetiro. Jadi ini adalah tunggal bagaikan tunggal campur jawi lebetiro. Jawi di sini kembali ke maknanya Jawa, yaitu paham. Jawi tegesipun paham, Jawi tegesipun mengerti, Jawi tegesipun pono, sempurna pemahamannya mereka Jawi. Cara Arab itu kira-kira diajamin wong-wong sing paling ngerti babagan jero, babagan deep understanding ke Jawi. Jadi di sini tunggal campur Jawi lebetiro. Jadi bagaikan lir ya, lir ini tunggal campur Jawi lebetiro. Jadi Sang Hyang Tunggal itu adalah di dalamnya itu seluruh pemahaman manunggal menjadi satu. Itu kalau dikaitkan dengan pemahaman lir bagaikan. Bolak-balik lagi. Dia. Tapi nanti kita maghrib, kita salat maghrib dulu. Tunggal wujud pamoraso yang guru
tunggal. Kemudian pamor rahso yang guru, yaitu bercampurnya utawa meresapnya rasa yang guru. Ya, tapi dia tetap tunggal. Kemudian juga yang suksmo kawekas. Ini juga nama lain dari Gusti Allah ini. Tadi pamor rasul yang guru juga nama lain Gusti Allah, yang maha mengajar, yang maha memberi ilmu. Ngalamal insana malam ya'lam. Itu yang guru, yang maha memberi ilmu, yang maha mengajar, yang maha mendidik. Nanti maka disebut nanti mardi, itu juga sang hyang guru. Tahu bahasa Arabnya apa? Yang sukmo kawekas, yaitu yang suksmo ini adalah rohnya mohon, sumbernya roh. Jadi kan ada suatu ayat suci yang mengatakan Gusti Allah itu meniupkan roh kepada janin manusia. Nah ini adalah sukmo kawekas. Sedangkan kita ini sukmo saja. Sukmo kawekas yang paling sempurna, paling tinggi. Kemudian di panjenengan dalam sukmo kawekas meniupkan roh kepada kita, janin dalam perut. Maka jadilah suksmo. Kalau kita ini suksmo. Maka kalau panjenengan dalam Gusti Allah itu adalah suksmo kawekas. Sang Hyang Sido Jati juga bernama Sang Hyang Sido Jati. Sido Jati itu artinya yang maha menjadikan. Kasidan jati bukan mati ya, tapi maha menjadikan. Sido menjadikan segala sesuatunya mungkin terjadi. Ini kan Sido Jati. Kalau jenengan punya rencana pengen jadi dokter nanti tahun 2015 2016 itu semua rencana. Tapi Gusti Allah ini Sang Hyang Sido Jati ini yang menjadikan itu semua rencana tadi jadi nyata. Itu adalah Sido Jati. Sing asma lan Sang Hyang Nila Pramono. Singwan asmo dengan kata lain juga ada nama yang disebut dengan Sang Hyang Nila Pramono. Nila ini cahaya ungu artinya. Pramono adalah sempurna. Pramono, jadi sesuatu yang permono pasti sempurna. Dan saya seperti ini, surjana yang saya kenakan ini Nilo, ungu. Atau ada juga nanti disebut dengan dadu. Tapi di sini disebut dengan bahasa yang lebih kawi lagi, disebut dengan Nilo Pramono. Sang Hyang yang ke-9 sekarang. Sang Hyang Guru inggih kantu mati ingsun. Sang Hyang Guru yaitu dari situlah yang kemudian menjadi aku ini. Guru teturutan, nah ini guru teturutan panuntune kulit daging. Guru yang diikuti, yang menuntun kulit daging ini, maksudnya jagat kita, jasad kita ini. Sejatine Sang Hyang Guru Sita Kula. Maka sesungguhnya Sang Hyang Allah sebagai Sang Hyang Guru itu ada di dalam ciptaku. Kang kula menggah ing sakaring karsanipun. Yang aku ikuti adalah segala kehendaknya Allah. Segala apapun ya sya Allah, ayat sya Allah, apapun yang dikehendaki oleh Allah, itulah yang aku ikuti.
Taose ing cipta segala gerak-gerik ciptaku ini, dan kula anglampahi, dan badanku mengikutinya. Semua gerak ciptaku ini ditaati oleh badanku. Jasad daging tadi, kulit daging tadi. Raga kula sayekti manut kewala, dan maka jasadku ini hanya mengikuti apa yang ose itu gerak-geriknya, muqallib hurufnya, muqallib bolak-balik gerak-geriknya cipta. Itulah yang diikuti oleh badan. Itulah raga ini hanya manut kewala itu semata-mata mengikuti. Tetap lamun punika pangeran ulun, maka itulah pangeranku. Pangeran dari kata pangeran ya, ngengel. Itulah yang aku ikuti, itulah yang aku kawulani. Itulah Gusti Pangeran dalem Allah Subhanahu wa taala sing aku dadi kawulane. Gitu maksudnya. Pangeran ingkang aku eloni, cinta eloni. Gitu. Jadi itulah pangeranku. Maka kalau ada orang mengatakan Gusti Pangeranku musyrik, itu harusnya diwarek senele itu. Suruh baca ini. Semenjak zaman Demak diganti Gusti Panjenengan Pangeran Dalem itu diganti dari Gusti Allah, tidak bisa. Ini saya sudah mengatakan, menjelaskan itu. Ada itu teks-teks buku tertentu yang kumawani menyatakan hal seperti itu. Boten tiap Jawi dia menawi-nawi Gusti Panjenengan Pangeran Dalem, itu artinya Allah Subhanahu wa taala. Karena aku ini kamu, maka itu bendoroku, maha bendoro. Jadi kalau orang Jawa langsung dengan adab tata keramanya, nggak kayak orang Barat. Guru teori tok, Allah, apa itu Allah? Allahumma la ilaha illa huwa cantem itu. Gitu. Jadi Islam cangkeman itu yang seperti itu. Maka kalau di Jawa enggak, sudah dengan langsung dengan positioning. Iki lagu kawula. Panjenengan dalem Allah menika pangeran kula. Langsung sudah dengan positioning. Di sini orang Jawa mengajarkan bagaimana subosito tata krama dengan antara manusia dengan Allah, Khalik dengan makhluk, makhluk dengan Khaliknya. Jadi bukan menurut pendapat ini, menurut pendapat itu harus menurut pendapat kok, atau tekan-tekan bagaimana meletakkan ciptanya itu belum ada. Kita ada buka tafsir itu. Istilahnya menurut ini, nanti pecah dasi itu tetap nggak ketahuan bagaimana harus memposisikan diri di hadapan Allah. Tapi orang Jawa langsung mengarah kepada itu. Positioning dulu, baru nanti pemahaman. Memposisikan dulu yang benar di hadapan Allah, di hadapan panjenengan dalam pangeran insun. Baru itu adalah baru kita memahaminya. Itu orang Jawa. Nanti dimulai lagi. 12. Mumsatu 11 ya, tetap lamun ya. Tegese sanyoto itu artinya yang hak. Kepaksa nanti bahasa Arab itu langsung Islam Arab begini. Ada ragu-ragu kan Jawa ya wali kan. Tekan. Tetap lamun mereka pangeran tegese sanyoto hak. Bil haqqi tegesipun hak pangeran kulit daging, yaitu Tuhannya jasad ini loh. Kewolosan
Jadi beliau mongga wala sanes pangerane jagat. Mongga wala sanes pangerane jagat. Dan ini adalah hanya semata-mata bukan semata-mata pangerannya jagat, bukan semata-mata Tuhannya jagat saja, tapi Gusti Allah ini juga pangerannya jasad ini loh, kulit daging ini loh. Jadi bukan hanya pangerannya jagat Allah yang gede-gede tadabur alam aja isinya, tapi juga harus tadabur mikrokosmos jasadku ini ya. Pangerannya jasadku ini juga Gusti Allah. Satu sinalir marang ya agung pantat ya warono lawan yang nur cahya jati pangingaken tunggal wujud tunggal rasa mung satu dan hanya setia. Satu itu setia kepada Yang Agung. Jadi hanya dengan setia kepada Allah. Loh, Jawa diajari untuk setia pada. Nah, setia ini satu ini nanti kaitannya dengan budya. Setia budya pangkese dur angkara, maka setia satu huruf pada Allah. Setia kepada Allah itu praktis akan menghabisi seluruh sifat-sifat angkara. Maka di sini mung satu hanya dengan setia kepada Gusti Panjenengan dalam Allah marang Yang Agung pandadya warono, dia akan menjadi Srono, akan menjadi Warono, pangeran. Jadi setia kepada Yang Agung itulah akan menjadi Warana, menjadi Warono itu apa ya? Sarana masuknya pemahaman, sarana sempurnanya pengetahuan, yaitu satu kepada Yang Agung, setia kepada Gusti Allah. Ingaken tunggal wujud tunggal rasa lawan Yang Nur Cahya Jati, dan ada lagi asma Allah yang lain yaitu Yang Nur Cahya Jati. Tadi Yang Nur Cahya, di sini ada Yang Nur Cahya Sejati, yaitu Nur Cahya yang hakiki. Jadi kalau ada Nurun ala Nur itu seperti al-misbah yang ada di dalam bungkusannya itu. Nur Cahya itu al-misbah dibungkus pakai apa itu, kemudian cahayanya ini nur cahayanya. Nah, Nur Cahya Jati itu yang al-misbahnya itu sendiri. Itu. Pantingaken tunggal wujud, nah, tunggal rasa, maka aku diperintahkan untuk memahami tunggal wujud, tunggal rasa. Jadi cahaya dengan sumber cahayanya, manis dengan gulanya, pahit dengan kopinya, gitu. Tidak boleh dipisahkan. Gitu. Memahami Allah sebagai Nur Cahya ya harus memahami sebagai Nur Cahya Jati. Memahami Allah sebagai Bendoro ya berarti memahami Allah sebagai Bendoro Jati. Jadi betul-betul kawula ini juga, hamba ini juga harus menjadi betul-betul kawula jati, betul-betul menghamba kepada Allah. Tidak ada tanpa kait, tanpa ya nek ini nek ngono kok film ini nek ini enggak ada syarat. Mau lah ingat saripun Allah itu tanpa syarat. Maka kita diperkenalkan dengan asma-asma Allah yang sejati oleh Kanjeng Sunan Prawoto itu.
Itulah maka kalau orang di Jawa dipanggil dan kulo, maksudnya kumaulo, kawulo. Aku hamba. Hambane sapa? Hambane panjenengan dalem Allah. Gak kayak orang barat. Gitu. Dan lain sebagainya. Kalau orang Jawa, kawulo bagi Sunowato. Kawulo, aku ini hamba. Gak ada apa-apanya aku ini. Hanya hamba dari yang Nur Cahyo Jati. Maka tunggal wujud, tunggal rasa dalam perilakuku, jasadku ini dan rasaku tunggal semuanya menjadi kawula yang hakiki. Teruskan yang 13 sambil menunggu adzan sebentar lagi ini. Sang Hyang Guru astokapat malikine cita yadya panca priya jati tutuk krana karna anatapi netra. Sang Hyang Guru tadi kita sudah di atas sudah sedikit diperkenalkan. Astokapat tegesipun artinya memiliki 4 tangan, punya 4 makna. Makanya kalau jenengan lihat wayang Bathara Guru, masih tangannya 4. Ya. Kalau Guru wayang tangan 4. Astokapat maligiring cipta itu sebagai penjabaran dari cipta. Asal muasalnya adalah cipta, kemudian dia memancar menjadi ponco driya jati, menjadi panca indera yang sejati. Tutuk grono karena atnatapi netro, mulut sebagai alat bicara, grono sebagai alat hidung, sebagai alat mencium, karno sebagai alat pendengaran, juga netro sebagai alat penglihatan. Ya. Jadi Poncodriya itu disebut Poncodriya karena yang satunya adalah rasa. Gitu. Tutuk grono karena netro, tutuk cangkem grono irung karena kuping netro meripat. Itu semua berujung kepada cipta. Tiwasana tunggal wujud Raga bolong sama panggadah daya pribadi Sang Hyang Guru angat datoning Suralaya. Jadi di sini bawanipun ini juga artinya bagaikan Dewa Soma tunggal wujud, 9 dewa yang menunggal. Raga bolong songo menjadi raga kita yang menjadi ada babagan nawa songo namanya, ada lubang-lubang 9 di tubuh kita. Panggadah daya pribadi itulah yang membangun kekuatan-kekuatan di dalam diri kita, masing-masing diri kita. Nah, raga bolong songo ana mata loro, irung loro, cangkem siji kan dadi 5, kuping loro dadi 7, kemudian anus, kemudian manuk ini kemaluan, kemudian kudel. Semuanya songo. Itu 1 ya. 2 mata, 2 telinga, 1 hidung, 1 mulut,
satu anus, satu kemaluan, dan satu udel. Nah, tetapi ada juga nanti bukan udel yang disebut, tapi embun-embun, itu golongan yang gaib. Embun-embun ini golongan gaib, tempat keluarnya nyawa. Nah, ini juga kemudian sudah maghrib, kita pendek dulu, kita siket dulu istilahnya Jawa. Nanti kita ba'da salat maghrib, kita lanjutkan dulu aja. Nanti sebenarnya dananya habis rampung ini. Nanti tidak orang rampung lah, masalahnya agak banyak. Dari saya siket dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu salat sini lagi aja. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.